Yo, apa kabar brosis cuy? Balik lagi bareng gua Mas Jo, si tetangga yang kerjanya ngebongkar HP biar lu kagak salah beli. Kali ini gua bawain list gokil 7 HP terbaru terbaik 2025 yang bikin kantong aman tapi spek tetap bikin mata melotot. Siap-siap, ada yang baterainya segede galon, ada juga yang layarnya mulus kayak jalan tol baru diresmiin. Gue kasih tahu dari desain, performa, kamera, sampai fitur uniknya. Jadi jangan skip-skip, ntar nyesel. Oke, gaskan kita mulai. Nomor 1, Xiaomi Redmi 15 4G, si tangguh ekonomis. Desainnya masih khas Redmi cuy. Layar gede 6,9 inci, bezel tipis, udah dilapis Gorilla Glass Victus Plus. Jadi kagak gampang pecah walau jatuh ke lantai kos lu yang penuh mie instan. Layarnya 144 Hz refresh rate, gokil sih di harga segini. Main sosmed, scrolling TikTok atau Reels udah kayak jalan tol lurus tanpa macet. Touch sampling 288 Hz juga bikin respons kayak cheater Mobile Legends. Performanya, pakai Snapdragon 685 setaralah sama seri mid-entry Qualcomm. Buat main Genshin Impact setting medium masih bisa gas, kagak bikin HP nge-freeze pas lagi ulti rame-rame. Kameranya 50 megapiksel kamera belakang, rekaman mentok di 1080p. Jadi jangan berharap sinematik 4K bro, tapi buat foto-foto jajan cilok atau selfie bareng gebetan masih aman. Depan 8 megapiksel, standar lah buat video call. Fitur unggulannya, baterai 7000 mAh, gede mampus cuy, charge 33W, kagak ngebut-ngebut amat tapi masih manusiawi. Ada NFC, IR Buster, Dolby Atmos, udah kayak HP 3 jutaan padahal ini entry. Kekurangannya, sayangnya kameranya kagak bisa rekam 4K. Jadi kalau lu mau bikin konten sinematik, mending jangan pakai ini. Charging 33W di baterai 7000 mAh juga, ya siap-siap nunggu kayak ngantri sembako. Kesimpulannya, pokoknya ini HP cocok buat yang maunya baterai badak, layar mulus, tapi budget masih ngepas. Daily driver murah meriah yang kagak gampang nyerah. Nomor 2, Itel Super 26 Ultra, si budget killer kejutan. Desainnya, anjir, Itel makin nekat cuy. Layar 6,78 inci AMOLED Curve udah berasa flagship. Bezelnya tipis, finishing melengkung, pokoknya cakep buat mejeng di tongkrongan. Layarnya 144 Hz AMOLED, 1 miliar warna, brightness peak sampai 4500 nit. Itu terang banget cuy, buat nonton pas di bawah matahari terik pun masih jelas. Ada eye care adaptif biar mata kagak cepet capek. Performanya chipset Unisoc T730. Jujur ini kagak sepopuler Snapdragon tapi kinerjanya lumayan oke lah. Buat PUBG atau Mobile Legends bisa rata kanan medium. Multitasking 8GB RAM plus storage 256GB juga lega. Kameranya 50 megapiksel belakang plus 2 megapiksel makro. Hasil foto lumayan tajam, udah ada EIS, dual video sampai night mode. Kamera depan 32 megapiksel. Gila sih, buat selfie atau bikin vlog entry level udah mantul. Bisa rekam sampai 2K 1440p. Jarang cuy di kelas gini. Fitur unggulannya, baterai 6000 mAh, charging 18W. Ada bypass charging biar kagak panas pas ngegame. Proteksi IP65 anti cipratan plus body Titan Shield anti drop. Ada NFC touch transfer juga, gokil sih buat HP murah. Kekurangannya, cas 18W di baterai 6000 mAh tuh ya siap-siap jadi bocil sabar. Sama update OS cuma 1,5 tahun, jadi jangan berharap panjang umur kayak HP Samsung. Kesimpulannya, ini cocok buat lu yang mau gaya flagship tapi kantong entry level. Layarnya cakep, kameranya oke, fiturnya niat. Intinya, budget killer yang siap ngerusuh pasar. Nomor 3, Realme 15 Pro 5G, si mid-range killer. Desainnya, HP ini udah kayak anak sultan nyamar cuy. Body premium, layar OLED 6,8 inci 144 Hz HDR10 Plus, terang parah sampai 6500 nit. Buat nongkrong di terik matahari, layar tetap kinclong, kagak malu-maluin. Layarnya scrolling TikTok berasa butter, nonton Netflix HDR juga nikmat. PWM dimming 4968 Hz bikin mata lu kagak cepet perih. Performanya dalamnya Snapdragon 7 Gen 4, dekat banget performanya ke Snapdragon 8 Gen 2 versi hemat. Gaming Genshin Impact di high, lancar cuy. Ada RAM up to 12GB plus dynamic RAM jadi 14GB, multitasking aman jaya.
Kameranya, kamera belakang ganda 50 megapiksel Sony IMX866 plus 50 megapiksel ultra wide. Udah ada OIS dan gyro EIS. Rekam bisa sampai 4K 60 fps, slow motion 720p 240 fps, kamera depan 50 megapiksel juga. Cocok banget buat konten creator ala-ala sinematik. Fitur unggulannya, baterai 7000 Yamaha tapi ngecasnya 80 watt, setengah jam udah penuh separoh. Ada sertifikasi IP68, IP69, tahan air, debu, bahkan standar militer. Cocok buat lu yang sering HP-an di warung hujan deras. Kekurangannya, kagak ada slot micro SD, jadi buat yang koleksi film bajakan siap-siap kepenuhan. Harganya juga udah agak nyentuh ke mid-high. Kesimpulannya, ini HP cocok buat lu yang pengen mid-range tapi rasa flagship. Intinya, mid-range killer yang nyusahin kompetitor. Nomor 4, Samsung Galaxy A17 5G, si daily driver Sultan. Desain dan layar, Super AMOLED 6,7 inci 90Hz, kagak sekencang 144Hz tapi cukup buat harian. Ada Gorilla Glass Victus, udah aman kalau kejedot meja warteg. Performanya, mesin Exynos 1330 lumayan gesit buat multitasking, MLBB sampai nugas online. Ada RAM 8GB, storage 256GB plus slot micro SD. Kameranya belakang 50 megapiksel OIS, ultrawide 5 megapiksel, makro 2 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel. Rekaman masih 1080p, agak nanggung sih buat konten. Fitur unggulannya yang bikin gila tuh update OS sampai 6 kali, patch security 6 tahun, jadi awet parah buat lu yang malas upgrade tiap 2 tahun. Baterai 5000 mAh plus cas 25W standar lah. Kekurangannya videonya mentok di 1080p, padahal OS udah ada. Chargingnya juga masih kenceng dikit doang. Kesimpulannya, ini sih daily driver Sultan, awet, support panjang, cocok buat emak, bapak, sampai anak kos. Nomor 5, Poco C85, si value monster. Desain dan layar 9,9 inci gede cuy. IPS LCD 120Hz, brightness 810 nit. Udah cukup terang, ada proteksi Gorilla Glass 3. Performanya chipset Helio G81 Ultra, bukan yang terkencang tapi cukup buat gaming kasual. ML rata kanan oke, Genshin low mat masih playable. Kameranya 50 megapiksel belakang dengan AI, depan 8 megapiksel. Ada night mode, HDR, portrait, video mentok sampai 1080p aja. Fitur unggulannya, baterai 6000 mAh plus fast charging 33W. Bisa jadi powerbank juga, ada reverse 10W. Ada jack 3,3mm, FM radio, update OS 4 kali, cocok buat HP cadangan atau daily driver pelajar. Kekurangannya, pakai storage eMMC 5,1, kagak sekejang UFS, jadi loading game agak lebih lama. Kesimpulannya, ini bener-bener value monster, murah tapi fitur lumayan gila. Nomor 6, Realme Note 70, si dompet friendly phone. Desain dan layar 6,74 inci IPS LCD 90Hz, brightness cuma 563 nit, jadi agak susah dipakai di luar terik matahari, tapi ada panda glass biar gak gampang baret. Performanya chipset Unisoc T750, performa entry lah, cocok buat WA, TikTok, YouTube, jangan harap gaming berat. Kameranya 13 megapiksel belakang, 5 megapiksel depan, hasilnya standar banget, tapi ada night mode, HDR, slow mo sampai dual view buat gaya-gayaan. Fitur unggulannya, baterai 6300 mAh, gede sih, cuma cas 15W, sabar gan. Ada fitur unik kayak mini capsule, notifikasi pulse light, volume 300% ultra, mantul, plus jack 3,3mm. Kekurangannya, performa pas-pasan, kamera cuma buat dokumentasi, cas 15W juga bikin sabar level bocil main warnet. Kesimpulannya, ini beneran dompet friendly phone, murah, baterai gede, fitur nyentrik. Nomor 7, Vivo Y400, si all-rounder 3 GB. Desain dan layar AMOLED segini, brightness 1800 nit. Warnanya gonjreng DCI 30-100%. Buat nonton drakor barang doi, mantap. Performanya pakai Snapdragon 685, standar buat mid-low. Tapi RAM 8GB plus storage sampai 256GB, bikin daily smooth. Kameranya 50 megapiksel dan 2 megapiksel depth. Belakang ada ring LED flash unik, depan 8 megapiksel, kualitas sosmed friendly. Rekap 1080p aja, nggak ada 4K. Fitur unggulannya, baterai 6000 mAh plus cas 44W, ada bypass charging biar gak ngegame panas. Udah IP68, IP69, gila sih buat HP 3 jutaan. Stereo speaker, notifikasi dynamic light juga ada. Kekurangannya, rekaman video mentok 1080p. Sayang banget, update OS cuma 2 kali jadi nggak sepanjang Samsung. Kesimpulannya, ini cocok jadi all-rounder 3 juta. Nggak ada yang overkill tapi pas di semua aspek.
Jadi itu dia cuy, 7 HP terbaru terbaik 2025 versi Mas Joe. Dari yang baterainya segede gaban, layar curve AMOLED sampai yang tahan banting standar militer. Sekarang gua mau nanya nih, menurut lu HP mana yang paling worth it di list tadi? Drop jawaban lu di kolom komentar. Jangan lupa like biar gue makin semangat, subscribe biar lu kagak ketinggalan update HP terbaru, dan share ke temen lu yang lagi galau cari daily driver. Oke cu, sampai jumpa di video berikutnya. Peace out guns, Joe out!